371 perusahaan besar di Amerika barusan ini bangkrut hanya dalam 6 bulan pertama di tahun 2025 ini. Dan Anda tahu ini bukan perusahaan kecil, tapi ini adalah perusahaan sekelas induk perusahaan Burger King. Di Indonesia Anda sudah pasti tahu Burger King itu salah satu makanan cepat saji yang sangat populer dan terkenal. Dan ini dampaknya itu apa? Lebih dari 87.000 karyawan di PHK. Dan alhasil jutaan orang kehilangan akses dan layanan kemudahan untuk ke company-company tersebut. Dan ini baru setengah tahun awal dan ini akan terus memburuk. Anda tahu ini masalah terjadi apa? Anda tahu problem ini terjadi apa? Bahkan untuk negara sekelas Amerika, negara adik kuasa yang katanya mbahnya entrepreneur. Podcast kali ini saya akan bahas dengan Pak Tony untuk mengulas apa sih permasalahan ini sebelumnya. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Welcome back Pak Tony ke Level Up Podcast. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi Pak Chandra. Salam hebat luar biasa Pak. Salam hebat luar biasa. Yes Pak Tony. Ini kalau sudah bicara level up ini, apalagi kalau ketemu sama Pak Tony ini pasti ada sesuatu ini. Atau sesuatu yang heboh, sesuatu guncangan. Iya kan, kemarin-kemarin kita bahas tentang Amerika, Donald Trump. Kali ini kita bahas banyak sekali perusahaan-perusahaan yang aneh Pak. Kok bertumbangan ini? Iya, iya. Ya, bukan cuma di Indonesia, bahkan global. Bahkan mbahnya entrepreneurship di Amerika. Yang paling terbaru ini Gold Gym gitu loh. Oh. Aduh, kok tiba-tiba Indonesia jadi korban ini ya? Oh ya. Tiba-tiba hilang. Karena kebetulan saya member Gold Gym juga. Oh, Pak. kena udah Pak. Kena. Saya member lifetime lagi. Saya member seumur hidup lagi. Bayar berapa Pak? Itu saya udah member 12 tahun lalu sih. Oh. Ya, termasuk menyentuh angka puluhan juta lah Pak. Wow. Jadi ya hilang juga gitu ya kan. Ternyata seumur hidup itu ya seumur hidup perusahaannya. Bukan seumur hidup kita ya. Oke. Pak, by the way, sehat Pak Tony? Sehat Pak Chandra. Sehat. Pak Chandra sehat juga? Sehat juga. Ya. Baik. Jadi sekarang gini Pak, saat ini kan banyak orang usahanya mengalami stagnan bahkan decline. Ya. Ya, ini ternyata sangat berdampak sama perlambatan ekonomi. Betul. Daya beli menurun. Ya. Ya. Kemudian yang hotel ini okupansinya juga menurun. Betul. Biasanya mengandalkan meeting-meeting pemerintahan. Kalau nggak ada meeting pemerintahan, hotel itu bisa kolaps itu. Ya. Betul ya Pak? Nah menurut Pak Tony, apa yang dilakukan agar sebuah bisnis di kondisi saat ini ya minimal sustain bahkan bertumbuh besar? Ya. Nah, di sini pemilik usaha harus mau melakukan evaluasi secara menyeluruh Pak mengenai bisnisnya. Ya. Nah, kemudian setelah tahu penyakitnya apa, dia harus berani melakukan yang namanya transformasi company-nya, transformasi perusahaannya, gitu. Ya. Nah, kalau cuman dievaluasi tapi nggak berani mengeksekusi ya, akhirnya ya banyak orang ya tetap stagnan gitu Pak. Oke. Terus banyak pengusaha bingung cara melakukan evaluasi. Gimana sih Pak cara melakukan evaluasi? Sedangkan besok ini aja bayar karyawan aja masih pusing. Ini kok suruh Bapak melakukan evaluasi gitu loh Pak. Ya. Yang pertama bisa dicek mengenai bisnisnya, usahanya, produknya, layanannya kalau jasa ya. Apakah sudah istilahnya bertumbuh atau stagnasi? Nah, bagaimana dengan jasanya, produknya itu? Sudah ada inovasi belum? Harus dipikirkan inovasinya gimana? Nah, seringkali ya seperti Nokia. Itu kan perusahaan yang gede banget Pak. Ya kan, di zamannya. Dulu kalau orang pakai handphone itu katanya Nokia itu wajib. Handphone 1000 umat. Betul. 1 juta umat. 1 juta umat. Waktu itu padahal yang pakai Nokia kan handphone itu masih sedikit. Ya. Tapi Nokia itu adalah handphone 1 juta umat katanya gitu. Semua Nokia. Ya. Samsung itu enggak ada. Itu belum ada kiprahnya masih. Yang lain-lain masih belum ada. Nah, itu semuanya Nokia. Tapi kemudian setelah itu mereka nggak mau melakukan inovasi. Mereka puas. Dan kemudian ada BlackBerry. Kemudian kena handphone Cina. Yang mana mereka mengembangkan BlackBerry Messenger, WhatsApp. Sementara Nokia masih SMS, Pak. Ya, sampai akhirnya Nokia kolaps. Dan saat kolaps, itu CEO-nya mengatakan apa? Saya sampai sekarang tuh bingung. Kok bisa Nokia itu kolaps dalam waktu singkat? Karena secara tata kelola perusahaan bagus, secara
pemasaran bagus, tiba-tiba kok kolaps. Mereka masih belum sadar bahwa kurang inovasi gitu, Pak. Nah, ini harus dievaluasi. Sudahkah kita melakukan inovasi pada produk kita, atau kita puas dengan kondisi yang ada gitu? Kemudian yang kedua, banyak orang yang fokus usahanya kurang. Nah, jadi akhirnya nggak jelas, nggak punya rencana strategis, nggak bisa. Jadi fokus arah bisnisnya gimana nggak jelas. Makanya kan ada orang kalau mau buat bisnis katanya harus punya anggaran dasar, ART, kemudian visi, misi. Nah, fungsinya apa? Sebetulnya untuk menunjukkan arah. Teman, mayoritas saat ini pebisnis-bisnis yang saat ini ada. Nah, ini majority males, Pak, buat AD, ART, visi, misi apa itu? Buat apa? Cuannya cepat. Nggak mikir gitu loh. Nah, padahal itu fungsinya adalah untuk arah dan tujuan daripada perusahaan kita gitu. Nah, yang ketiga, ini yang paling banyak terjadi. Manajemen keuangan yang buruk dan tidak efisien. Nah, sehingga menghambat pertumbuhan bisnis dan bahkan menyebabkan kerugian. Nah, ini biasanya terjadi karena kurang disiplin dan kurang pengetahuan dari pemilik usaha, dan banyak pelaku usaha yang masih melakukan manajemen laci, Pak. Manajemen laci itu apa sih, Pak? Nah, ini biasanya manajemen laci ini diangkat dari kebiasaan pemilik toko, Pak. Nah, pemilik toko itu kalau dapat hasil penjualan, biasanya dimasukkan laci, Pak. Nah, setelah dimasukkan laci, apa yang terjadi? Dia kalau butuh sesuatu, mau beli makan, mau beli apa, ngambil dari laci. Kemudian istrinya juga, anaknya juga ngambil, sehingga nggak ada pembukuan. Ya otomatis kalau kondisinya seperti itu ya akan berantakan semua. Cash flow-nya perusahaan nggak jelas, Pak. Nggak jelas. Nah, jadi dalam hal ini ya kita perlu ada yang namanya pemisahan antara keuangan bisnis, dana usaha, dengan keuangan keluarga dan pribadi, Pak. Jangan dicampur adukkan. Ya kalau dicampur adukkan ya berantakan, Pak. Karena manajemen laci tadi. Gitu. Betul. Nah, ini membuat banyak orang yang punya omset gede, tapi cash flow-nya seret, Pak. Jelas. Nah, kenapa ya? Karena ya kondisinya nggak ada pengelolaan keuangan tadi. Nggak ada pengelolaan. Nah, sehingga di samping itu, jadi omset gede tapi pusing ngatur cash flow. Dan akhirnya omset gede tapi dompetnya kosong gitu ya. Itu kan repot. Nah, di samping itu kita perlu mengelola keuangan. Itu adalah untuk kita bisa mengetahui performa bisnis dan situasi keuangan perusahaan gimana. Sehingga kita mau melakukan ekspansi apa. Betul, Pak. Nah, mau melakukan ekspansi atau ngerem. Nah, terus kemudian gimana dengan... Kadang mereka tuh terjebak sama rutinitas ya. Padahal sebuah tim sepak bola aja, kita ambil satu contoh tim sepak bola aja. Kalau dia tuh stagnan, atau itu kan perlu evaluasi ya, Pak ya. Oh iya, pasti. Semua itu harus evaluasi ya, Pak ya. Nah, ini kapan evaluasinya? Kalau evaluasinya kadang pas cuman bisnis kita cuman sama istri berdua. Iya kan? Evaluasinya cuman sama suami istri aja. Itu pun kadang-kadang kebawa sampai ke rumah tangga gitu. Ribut juga di rumah ya kan. Nah, terus dia akhirnya bukannya evaluasi tapi dia mau seminar gratis ya. Jadi seperti cuman belajar dari podcast, cuman belajar dari apa, tapi itu kan belum tentu menjawab masalah perusahaan dia kan gitu. Kalau di podcast kan biasanya cuman kulitnya aja, Pak. Nggak mungkin kita bisa jelaskan secara detail gitu, nggak mungkin. Orang yang dengerin juga boring, Pak. Karena kan bahasa-bahasanya bahasa-bahasa teknikal. Dan kalau kita cuman dengerin aja nggak tertarik gitu loh. Kalau nggak konsen bener-bener. Jadi singkat cerita Anda butuh dokternya perusahaan ya? Betul. Evaluasi itu butuh dokter perusahaan ya? Karena seringkali kita tidak bisa melihat dapur kita sendiri kan, Pak. Nah, kita butuh coach dari luar untuk melihat. Perlu ada orang luar yang melihat. Gitu. Tapi di samping itu sebetulnya sebelum dia berkata itu, saya ini cuma kelas UMKM, Pak. Tapi padahal rame. Tapi sayang cuannya nggak kelihatan. Itu kan masalah yang Bapak tadi ngomong kan. Itu sayang kan, Pak. Uang profit yang dia dapat, omset yang dia rame. Tapi nggak kelihatan uang cashnya. Betul. Ini sering kali terjadi. Itu problem utama kalau bisnis UMKM atau bisnis keluarga yang tidak dikelola dengan baik, Pak. Setuju. Yang terjadi seperti itu. Dan itu yang membuat banyak sekali
UMKM yang kemudian kolaps. Lebih dari 25% loh Pak. UMKM yang dalam ini survei dalam setahun pertama itu lebih dari 25% perusahaan itu close di tahun pertama. Itu survei, bukan saya yang nyurvei. Nah, yang bertahan dari sampai 5 tahun, 10 tahun jumlahnya sangat kecil. Bahkan kabarnya kalau di atas 10 tahun tuh hanya bertahan 4% kabarnya. Lanjut Pak. Nah, sehingga dalam hal ini kita tidak boleh mencampur dana dari usaha itu dengan keuangan pribadi dan itu supaya kita lebih jelas. Nah, yang kedua itu biasanya banyak orang yang usahanya itu punya utang yang besar, sehingga bingung Pak bayar utangnya gimana. Akhirnya banyak pemilik usaha yang kerja untuk bank. Maksudnya apa? Untuk bayar cicilan Pak. Kerja untuk bank. Nah, akibatnya apa ya? Karena mereka nggak pernah menghitung di awal, terlalu agresif. Nah, ini yang juga harus perlu dipertimbangkan seperti itu. Kemudian jadi dia harus evaluasi juga utangnya gimana. Kalau memang itu utang-utang yang ada, gimana caranya harus segera dibereskan. Supaya kalau nggak menimbulkan beban pada bisnisnya, omsetnya gede, tapi dompetnya kosong Pak. Kenapa ya? Karena bayar bank, akhirnya kita jadi pegawai bank seumur hidup. Pegawai bank yang tidak dibayar malah bayar gitu kan. Nah itu. Nah, yang ketiga yang membuat omset besar tapi dompetnya kosong, karena biaya pengeluaran itu besar Pak. Nah, bisnis itu kan hidupnya dari profit. Nah, profit itu kan diperoleh dari jumlah omset, dikurangi modal dan pengeluaran, plus utang, dikurangi utang juga. Nah, ini harus positif Pak. Harus positif. Nah, jika modal atau pengeluarannya tinggi, utangnya besar, ya berantakan pasti. Nah itu. Nah, sehingga dalam hal ini gimana caranya pemilik usaha harus berpikir bagaimana caranya profit yang ada itu bisa besar, cuan besar, dan tidak menggerus cash flow. Gitu. Nah, makanya perlu melakukan yang namanya cost evaluasi dan cost efisiensi. Nah itu. Setuju Pak. Nah, contohnya apa ya? Pengeluaran untuk biasanya gede ya, itu pengeluaran untuk marketing. Itu biasanya gede. Terus kemudian biaya operasional yang tinggi, seperti biaya produksi, gaji karyawan, biaya sewa, dan lain-lain ya. Berarti ini bagian dari transformasi perusahaan ya Pak ya? Oh iya. Harus ya? Harus. Karena kalau pas pengeluaran bengkak, hasil profit ya berkurang Pak. Nggak heran kalau jumlah kasnya akan kecil. Gitu. Makanya perlu dilakukan yang namanya transformasi perusahaan agar perusahaan itu bisa maju dan berkembang. Oke, Pak. Jadi intinya di samping tata kelola, tadi saya juga penasaran dalam suksesnya sebuah bisnis menurut Pak Tony itu. Tapi Bapak sempat ngomong salah satu bagian cost yang paling besar itu bagian pemasaran. Apalagi di zaman sekarang. Pemasaran tidak cukup harus pemasaran offline, tapi juga ada pemasaran secara digital atau digital marketing. Harus efektif juga. Orang juga menonton video-video di TikTok, video-video di YouTube. Apalagi juga nyelip iklan di situ. Itu kan juga termasuk biaya yang tidak sedikit. Gitu. Betul. Nah, berarti selain itu tadi, menurut Bapak juga perlu merombak SDM nggak sih Pak? Oh, perlu dong Pak. Perlu ya? Perlu. Apalagi kalau kita based on bukan cuma jasa ya, juga produksi ya, pemasaran ya, pasti perlu Pak. Itu SDM kita harus ditingkatkan, interpersonal skill-nya dia. Gini Pak, berarti intinya kita ini butuh coach nih, butuh orang yang berpengalaman, untuk mengawasi usaha kita, memberikan nasihat untuk bisnis kita, bukan cuma di sesi workshop. Syukur-syukur dia jadi komisarisnya perusahaan Anda. Betul ya Pak ya? Nah ini. Jadi semacam memang tugasnya komisaris kan mengawasi daripada direksi untuk melakukan sebuah itu kan, mengarahkan direksi. Gini Pak, banyak pengusaha ini curhat sama saya Pak. Mereka tuh nanya gini, Pak Tony, saya ini udah ikutkan direksi saya ke seminar coaching. Kan, bahkan saya sudah sewa coach. Tapi bisnis saya tetap gitu-gitu aja. Nah ini loh Pak. Nah yang pertama harus dilihat satu Pak. Coachnya itu cuman coach atau cuman
atau praktisi bisnis. Ini penting. Track record-nya gimana? Betul. Nah, betul. kalau dia sendiri cuma hanya sekedar coach, saat ini kan banyak ya orang-orang yang bisa ngasih training. Teori ya Pak ya. Yang mana dia sendiri bisnisnya apa? Bisnisnya training. Oh, bisnisnya training. Iya sih. Ya kalau bisnisnya hanya training, dia nggak punya bisnis yang lain ya. Ya susah untuk mengarahkan. Jadi artinya dia cuma mengadopsi seminar training. Dan setelah dia tahu ilmunya, dia jual training tersebut. Iya, betul. Oke, beda sama pelaku bisnis yang bersedia menjadi komisaris di perusahaan Anda. Betul. Oh, ini sesuatu yang menarik, Pak. Betul. Gini, Pak, by the way, ini kan nanti kita ini ada workshop ya, Pak ya? Ya. Tanggal 26 dan 27 Juli akhir bulan ini. Ya. Yang mana workshop ini nggak main-main, Pak. Ya. Yang hadir adalah komisaris utama Pertamina. Dan beliau juga seorang pengusaha. Komutnya BUMN yang cukup gede, profitnya, andilnya bisa bangun negeri ini, iya kan? Dan beliau seorang kepala daerah juga, periode 2017 yang lalu gitu, 2014 sampai 2017, kemudian menjadi komutnya Pertamina 2019 sampai 2024. Wah, ini track recordnya luar biasa. Dan sebelum jadi kepala daerah dia seorang pengusaha juga. Kalau ini kan jelas ya Pak ya? Ya jelas track recordnya. Oke ya Pak ya. Kalau semua orang pasti tahu lah Pak. Dia kalau ngomong komut Pertamina berarti tidak lain tidak bukan pasti Pak Ahok. Pak BTP. Pak BTP Cahaya Purnama. Berarti dengan kata lain dia ini bukan coach biasa Pak ya? Bukan Pak. Nah, jadi kami kasih kesempatan di workshop ini. Ini sebenarnya bukan workshop sih. Ini kesempatan untuk pitching, Pak. Siapa tahu bisnismu kalau menarik, bisnismu kalau bagus, kamu bawa proposal bisnismu, bawa laporan keuangan usahamu, bawa ke workshop ini, nanti proposal akan sampai ke tangan Pak Ahok loh. Betul ya Pak ya? Dan kalau nanti dipelajari sama beliau, seperti beliau pernah mampir di podcast saya cek dulu laporan keuangannya dan sebagainya. Bermimpi nggak sih kalau suatu hari usahamu itu komutnya Pak Ahok gitu loh. Wah, ngeri kan Pak ya? Ngeri Pak. Ngeri. Sekaligus yang saya juga mau cerita yaitu tentang ada dua tokoh kepala daerah juga Pak. Yang pertama adalah Wali Kota Semarang Pak. Periode yang lalu, Pak Hendra Priyadi atau Pak Endi, sama Wali Kota Bojonegoro, Bupati Bojonegoro, Pak Suyoto atau Kang Yoto sebutannya, periode 2008 sampai 2018. Ini sesuatu yang menarik. Kenapa kita harus ngundang kepala daerah juga? Karena bukan mustahil bisnismu juga bersinggungan sama pemerintah. Iya kan? Memang di bisnis itu kan sebetulnya target market kita ada 3 Pak. Yang pertama adalah B2C. Nah, bisnis biasanya orang fokusnya di B2C Pak. Bisnis to customer. Retail. Nah, akhirnya apa? Banyak iklan. Nah, banyak iklan. Ada yang iklan di TV, ada iklan di sekarang sosmed. Kemudian iklan di jalan-jalan itu Pak. Itu gede loh Pak. Baliho itu ya. Nah, itu arahnya B2C semua Pak. B2C semua. Nah, banyak orang yang fokusnya hanya di sana. Padahal sebetulnya di samping B2C ada juga bisnis yang bisa B2B, Pak. Bisnis to bisnis. Ya, kerjasama antar bisnis. Jadi supply-nya supply perusahaan, Pak. Sudah bukan lagi supply-nya ke customer. Nah, yang ketiga adalah B2G, Pak. Business to government. Nah, ini yang lebih sedikit lagi, Pak, yang itu. Makanya kita hadirkan toko itu ya, Pak ya. Jadi kalau memang bisnismu sudah selain ini ke retail, ke customer, atau bisnis to bisnis, kami gandeng juga 2 kepala daerah yang sudah biasa main e-katalog, Pak. Jadi transparan, Pak ya? Transparan. Nah, kemudian juga bagaimana cara masuk ke market B2G itu, Pak. Nah, itu berarti kalau kita mau masukkan tendernya berarti pakai e-katalog dia. Sudah nggak lagi. Cara buat e-katalog supaya goal itu gimana nanti diajarkan, Pak. Sudah nggak lagi ngirim kayak proposal gitu. Wah, keren itu, Pak. Makanya Anda harus Cuman masalahnya gimana caranya ngisi? Nah, semua pertanyaan itu akan dijawab di workshop, Pak. Nah, di workshop itulah sebab tokoh yang hadir workshop kali ini nggak main-main. Dan bisa jadi kalau kepala daerah tersebut tertarik sama bisnis Anda, bisa jadi ini satu tim. Wah, akan menjadi komisaris utama bisnis kamu. Makanya video ini dibuat, ini kesempatanmu untuk it's your show time. Untuk memamerkan bisnismu, bukan bisnismu lagi sakit. Kalau bisnis lagi sakit ya urusan sendiri kan gitu. Tapi sakit tapi rame. Seperti yang Pak Tony ngomong tadi. Sakit tapi rame, bingung. Kalau bisnis Anda nggak seksi,
gimana mau dipamerkan kepada Pak Ahok kan gitu ceritanya. Ini apa namanya bakal luar biasa, Pak. Bakal luar biasa. Iya, karena kalau sampai komisaris utamanya Pak Ahok, waduh, itu luar biasa. Apalagi, di samping itu Pak Hendi ya tadi ya, Pak Yoto, itu juga bisnismu bisa dibawa ke ranah pemerintahan. Ya, apalagi ada pakar keuangan Pak Tony, apalagi ada saya. Nah ini adalah kami satu tim. Kalau dari sini bisnis Anda cukup seksi, silakan pamerkan bisnis Anda di workshop ini kan gitu Pak. Iya, iya. Nah, karena sebetulnya kepala daerah itu sebetulnya juga sama dengan ngelola bisnis loh Pak. Oh iya dong. Itu bisnis yang skalanya gede loh. Oh lebih gede Pak. Iya. Jakarta aja penduduk 11 juta, itu kan CEO dari 11 juta orang. Iya. Kalau perusahaan karyawan, mana ada perusahaan 11 juta karyawan. Iya. Dan apa namanya luar biasanya saat Pak Ahok mimpin Jakarta itu banyak problem-problem teratasi yang itu teratasi ya, termasuk banjir segala macam itu kan bisa teratasi dengan luar biasa. Apalagi waktu dia jadi Komut Pertamina kan banyak kebijakan-kebijakan beliau itu juga cukup menuntut para direksi. Makanya sampai mungkin barusan kasus Pertamina keluar semua kan Pak ya. Iya, itu dan luar biasanya dalam kondisi seperti itu saya dengar kemarin itu Pak Ahok itu keuntungan Pertamina terbesar itu pada saat zaman periodenya Pak Ahok. Periodenya Pak Ahok. Iya. Dan terbukti beliau diperiksa KPK berkali-kali lolos terus. Artinya memang beliau transparan. Iya. Nah, kami tokoh-tokoh yang kami undang kali ini berikut ini juga memang yang transparan. Memang betul-betul good governance ya. Good corporate governance. Good corporate governance. GCG semua yang kami. Nah, kalau Anda hari ini mau corporate Anda juga bagus, harus punya pemimpin yang bagus. Nah, silakan. Kami hari ini, loh Pak, saya dan diajari juga ya Pak ya. Iya, menata. Nanti Pak Ahok itu akan ngajarin gimana caranya mentransformasi perusahaan. Betul. Nah, itu yang paling penting. Keren. Karena kadang-kadang kita nggak punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Iya. Nah, Pertamina bisa bertumbuh seperti itu karena Pak Ahok kan punya gebrakan-gebrakan. Dia berani mentransform. Kan orangnya kan Pak Ahok itu kan itu ya apa namanya tegas ya. Harus begini. Dan dia kan latar belakangnya juga pengusaha. Setuju. Nah, Anda yang hari ini tidak mewakili perusahaan kalian atau mungkin Anda seorang C-levelnya perusahaan, Anda mungkin GM atau level direksi yang diutus oleh pemilik perusahaan, silahkan daftar di link di bawah ini. Karena waktunya sudah mepet, sisa 2 minggu lagi. Dan mungkin bagi Anda yang kelas UMKM, Anda pengen ikut boleh, tapi Anda mungkin minder. Pak, saya cuma UMKM, omset saya kecil tapi rame. Loh, UMKM pun kalau profitnya gede, tapi yang Anda nggak ngerti tata kelolanya, kita bisa bantu beresin. Oh iya. Loh, UMKM itu saat ini gede loh Pak. Sumbangsinya buat negara gede loh. Nah itu dia. Oleh sebab itu dan saat ini banyak orang-orang yang mengawali dari modal-modal kecil yang saat ini omsetnya sudah bukan lagi ratusan juta, sudah miliaran bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang levelnya sudah puluhan ratusan miliar itu berangkat dari UMKM loh Pak. Makanya kalau Anda jangan minder. Kalau Anda beruntung, kami batasin Mbak workshop ini karena untuk memeriksa laporan keuangan bisnis Anda itu perlu waktu. Kami nggak mungkin bikin skala massal sampai ratusan atau ribuan orang, nggak mungkin. Nggak bisa. Makanya kami hanya pilih 30 orang pertama saja. Untuk Anda minimal, kami pelajari laporan keuangan bisnis Anda. 50 bisa lah Pak Mas Yan. 30 sampai 50 lah ya. Minim 30. Maka Anda pelajari, dari sini kita akan memperkenankan kepada Pak Ahok untuk memeriksa laporan keuangan. Dan siapa tahu kalau Anda beruntung melalui kami, Anda bisa mendapatkan komisaris utama seperti Pak Ahok, siapa tahu beliau menjadi komut daripada usaha Anda. Urusan sama governance, beres. Selain Anda nambah ilmu, ini bukan seminar coaching biasa ya Pak ya. Karena ini lebih kepada seminar pitching Pak. Ya, ini seminar memamerkan betapa seksinya usaha plus, Anda. Pak, workshop plus pitching. Workshop plus pitching ya. Ini workshop plus. Karena workshop itu ada ilmunya ya kan gitu ya Pak ya. Bagaimana bisnis Anda bagus. Baik Pak Tony, terima kasih atas sharingnya. Sama-sama Pak Chandra. Semoga dengan sharing kita ini bisa mengangkat level UMKM kita agar level apa? Seperti nama channel kami Success Before 30. Dari demikian, otomatis saya yakin bisnis Anda, siapa tahu Anda punya dream kan? Sama seperti kayak klub sepak bola Liga 3 Pak ya. Tapi dipimpin sama Alex Ferguson itu. MU. Loh, kan namanya Hunus ya. Iya, kan kalau memang klub Anda bagus, keuangannya sehat, kenapa enggak? Banyak dan ini kan kesempatan untuk yang kemudian melesat gerak-gerak coachnya bagus loh. Nah, makanya ini kan kesempatan Anda untuk memamerkan betapa hebatnya usaha Anda, betapa potensinya usaha Anda. Soalnya banyak Pak di kolom komen Success Before 30. Pak, ini tolong Pak, siapa tahu Pak Chandra mau hari ini saya berkenan bisa mampir ke usaha saya dan sebagainya. Itu kan sebenarnya banyak.
Ya. Nah, daripada Anda seperti itu, mending kita gabungin jadi satu, Ya. langsung sesi bersama Pak Ahok, Pak Hendy sama Pak Yoto, bersama Pak Tony sama saya, kami berlima siap memeriksa dan meng-coaching Anda semuanya. Siapa tahu bisnis Anda luar biasa. Yes. Pak, tapi cocok nggak kalau misalkan dia cuman karirnya profesional? Loh, profesional itu kan tulang punggung perusahaan, Pak. Oh, I see. Nah, justru dia kalau ikut, dia bisa mentransformasi perusahaan. Nah, ini dia. Berarti cocok juga untuk kaum profesional ya. ya. Manajer, Ke atas. BOD, itu sangat penting. Cocok ya. Oh iya. Nah, dia bisa memberikan usulan-usulan Oh, siap. kepada Big Boss. Wah, kalau dia bisa memberikan usulan-usulan dan usulan-usulannya dianggap Big Boss itu luar biasa, Ya. karyanya kan akan melesat pesat. Berarti ini bukan cuma business owner, Pak ya. Oh, enggak. Tapi ini C-level, GM, manager level, M level juga boleh ikut ya, Pak ya. Bisa. Dari situ Anda akan mempunyai sebuah wawasan baru Iya. untuk apa Termasuk yang Anda pelajari. gimana caranya nata keuangannya, Iya, ngelola finansialnya. Keren. Karena Siapa tahu banyak kan? loh Pak, Iya. di B-level, C-level, bahkan owner, itu yang berangkatnya bukan dari finance loh Pak. Oh, Itu banyak. banyak ya. Nah, sehingga otomatis ya skala, pokoknya dalam bisnis, ternyata bisnisnya bertumbuh, berkembang. Ya. Tapi secara dasar knowledge Ya. kurang. Nah, dengan mengikuti ini, Ya. di samping mendapatkan basic knowledge, Ya. juga mendapatkan pengalaman, Ya. dan ya tadi, yang terutama Ya. bisa dapat network juga. Ya. Dalam acara ini kan nanti kan Ya. yang datang juga Dan yang penting bisnismu network yang dipantau bagus-bagus. Iya. sama Pak Ahok. Kapan lagi kan gitu ya, Pak? Oh, iya. Nah, itu sesuatu yang sangat langka. Iya. Sangat langka di zaman saat ini. Mumpung Pak Ahok saat ini lagi tidak menjabat apapun, Ya. dia punya kesempatan untuk melirik bisnis dan usaha kamu. Oke? Ya, ini networking yang luar biasa. Sangat luar biasa. Mungkin first pertama kali di Indonesia ya, Pak ya. Iya. Oke, terima kasih. Kita tutup dulu sesi sharing hari ini. Sukses selalu dan salam hebat luar biasa.